Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope all of you never better than before. Semoga semuanya sehat-sehat dan happy di rumah gitu ya. Nah, sekarang seperti yang Miss lihat di sini di kelas Al-Ghazali, Miss sedang mengajari meja-meja dan bangku kalian. Enggak deh. Maksudnya supaya lewat ini bisa ngajarin kalian ya, tapi depan meja-meja dan bangku yang nggak ada penghuninya. Ya udahlah, dianggap dibayangkan aja kalian ada di sini dan Miss ngajarin kalian di sini, oke? Nah, di pertemuan sebelumnya Miss sudah menyuruh kalian, menginstruksikan kalian untuk mengerjakan listening activity yang Miss kirim voice note-nya. Nah, itu kan Miss rekamkan untuk kalian mengerjakan latihan tanpa melihat buku. Nah, setelah kalian mengerjakan latihan itu, menjawab latihan itu tanpa melihat teksnya, sesudah itu kalian mempraktekkan dari voice note yang kalian dengarkan, pronunciation-nya bagaimana. Nah, kalian ucapkan ulang, kalian ucapkan kembali, kalian praktekkan kembali dengan pronunciation yang benar. Itu supaya kalian bisa speakingnya bagus gitu ya. Nah, Miss perhatikan di latihan-latihan kalian untuk yang comprehensionnya, dari listening comprehensionnya itu kalian udah sebagian besar udah bagus. Hanya beberapa mungkin yang lagi ngeblank kali waktu ngedengar listeningnya ya, jadi jawabannya agak sedikit ngaco gitu ya. Nah, nggak apa-apa, namanya juga masih latihan. Jadi practice makes perfect gitu ya. Nah, jadi setelah kalian mengerjakan listening activity, udah speaking, udah listening comprehension, udah reading comprehension gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar writingnya. Nah, untuk mengingatkan kembali materi yang kemarin di sini, Miss ulang sebentar. Chapter 1 itu kita akan discuss tentang congratulate people, terus wish people good luck, dan yang ketiga simple past tense. Nah, ketiga hal ini akan kita diskusikan di chapter 1. Yang pertama, congratulate people. Congratulate ini maksudnya mengucapkan selamat pada teman kita. Seperti yang Miss bilang kemarin, kalau misalnya teman kita ada yang misalnya dapat hadiah dari ayahnya. I get misalnya a new handphone from my father. Nah, kita pasti bilangnya, wow, congratulations, that's misalnya a new handphone, I like it so much, misalnya gitu ya. Jadi kita mengucapkan selamat, kita ikut seneng teman kita itu mendapat HP baru, itu maksudnya. Jangan sampai kita itu teman dapat HP baru malah mengucapkannya salah ya, bilangnya I don't like it. Nah, jangan seperti itu ya, nggak boleh. Apa sih namanya, julik? Nah, nggak boleh julik gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau congratulate atau mengucapkan selamat kepada teman kita bisa mengucapkan wow, congratulations dengan ikhlas ya. Terus you are amazing, congratulations. Misalnya teman kita menang sebuah speech contest. Wow, you are amazing, that's a big champion misalnya gitu ya. Misalnya itu sesuatu yang sulit untuk diraih gitu ya. Nah, jadi kita ucapkan contohnya seperti ini. Terus misalnya kita mau selain itu mau ngucapin juga wish people good luck. Kita berharap sesuatu yang bagus buat teman kita itu. Misalnya teman kita itu udah juara di tingkat kabupaten, mau lomba lagi tingkat provinsi. Nah, kita tinggal bilang wish you luck. I wish you luck. Good luck. I wish you win. Atau misalnya teman kita itu mau ujian. I will have an exam tomorrow. I wish you get a high score misalnya gitu ya. Kita bilang ya, saya berharap kamu dapat nilai yang bagus gitu maksudnya. Oke? Nah, ini untuk congratulation atau mengucapkan congratulate kepada teman dan wish people good luck. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga yaitu simple past tense. Oke? Nah, untuk simple past tense ini seperti yang pernah Miss bahas ya sebelumnya, udah sering kita bahas materi simple past tense ini di kelas 7 udah pernah di pendalaman
bahasa Inggris juga udah pernah. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang udah terjadi di masa lalu. Ada yang bilang, Miss ngapain sih ngomongin masa lalu? Oh penting, masa lalu itu penting banget buat cerminan untuk ke masa depan. Kok jadi ngawur ya? Enggak deh. Nah, jadi apa yang terjadi di masa lalu atau istilahnya in the past. Jadi kalau kalian dengar in the past itu berarti masa lalu, oke? Nah, contohnya my brother won a taekwondo competition yesterday. Adik saya atau kakak saya yang laki-laki menang kejuaraan taekwondo kemarin. Nah, sekarang untuk simple past tense ini ciri khas yang kita tandai di sini kalau kita ngomong in the past itu adalah kata kerjanya dalam bentuk kedua. Dan selain itu keterangan waktu ini bisa ada bisa enggak ya. Nah, ini keterangan waktunya. Jadi kalau kita sudah lihat ada kata kerja dalam bentuk kedua ini pasti membicarakan sesuatu yang sudah terjadi. Itu ciri-cirinya ya. Jadi begitu melihat kalimat kalian penting kalian tahu oh ini kalimat ini apa ya, udah terjadi apa belum ya. Nah, itu penting banget dalam bahasa Inggris. Kalau kalian nggak tahu itu sudah terjadi apa belum, nah kacau nanti ngomongnya, oke? Jadi salah paham kan. Nah, terus my brother won a taekwondo competition yesterday. Ini menggunakan kata kerja bentuk kedua, sedangkan kata kerja bentuk pertamanya adalah win. Nah, ini kalian harus hafalkan win, won gitu ya. Seperti yang Miss pernah suruh kalian hafalkan di pendalaman bahasa Inggris. Kata kerja itu harus selalu kalian latihan, kalian ingat terus karena ini akan selalu dipakai terus, oke? Nah, ini kalimat pernyataan. Oke, nah sekarang kalimat yang mengandung unsur tidak. My brother didn't. Karena ini kalimat past tense, maka kita menggunakan did not atau didn't. Bisa did not, bisa didn't. Did not, won-nya kembali lagi menjadi bentuk pertama. Kalau sudah ada didn't ini, won-nya kembali ke bentuk pertama. My brother win a taekwondo competition yesterday. Nah, di sini poinnya yang penting kalian ingat adalah kalau sudah ada didn't di sini kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama. Nah, terus bentuk yang kata tanya. Kalau ini bentuk yang ada not, ini yang tidak ada not. Nah, sekarang ini yang bentuk tanya. Nah, kalau pertanyaan yang tidak menggunakan question word, tidak memakai kata tanya, maka kita hanya perlu menempatkan did di depan. Ini kalau yang pakai kata kerja ya, kalau yang pakai to be lain lagi. Sekarang kita belajar yang pakai kata kerja dulu, sedikit-sedikit supaya kalian nggak salah gitu ya, supaya nggak bingung. Jadi, did my brother win a taekwondo competition yesterday? Ini kalau kita buat dari kalimat yang sudah ada ini. My-nya bisa diganti menjadi you kalau misalnya kita berpasangan conversation-nya gitu ya. Nah, did my brother win a taekwondo competition yesterday? Di sini poinnya adalah kalau sudah ada did sebagai kata tanya di sini, maka kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama lagi. Oke? Nah, terus selain ciri khasnya ini adalah menggunakan verb 2, menggunakan kata kerja atau verb 2, terus keterangan waktu. Keterangan waktunya itu bisa yesterday, seperti lagu ya, yesterday all my troubles seem so far away. Nah, itu yang pernah kita latihan ya. Nah, yesterday bisa last week atau last year
Ini bisa macam-macam ya, last week, last year. Atau yang pakai ago, misalnya 1 hour ago. Atau a week ago. Itu ya, yang ininya bisa ganti-ganti. Oke. Nah, seperti ini untuk yang simple past tense yang kita bahas di chapter 1. Nah, lain kali kita akan bahas lebih dalam lagi tentang ini setelah kalian mengerjakan latihan yang ada di halaman exercise. Di sini aja ya, soalnya penuh tempatnya. Exercise yang ada di halaman 10, 10 and 11. Nah, kerjakan dulu exercise yang ada di halaman 10 and 11. Don't forget to take pictures of your exercise and then send me by WhatsApp. Okay? Jangan lupa di foto exercise-nya, terus kirim ke Miss lewat WhatsApp. Okay? Okay, see you guys next meeting. And don't forget to always study. Jadi jangan jadi males belajar. Aduh, Miss di rumah aja jadi males. Ya jangan begitu dong ya. Miss jadi pengen rebahan mulu di rumah. Jangan dong. Gitu ya, tetap semangat dan jangan lupa masa depan tidak bisa menunggu. Nah, jadi kalian harus persiapkan dari sekarang. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.